Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadana MSD, NIM 1908919. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang persarapan pada manusia. Susunan saraf pusat. Pada sistem saraf pusat, terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak dalam rongga tengkorak. Otak kiri berfungsi untuk mengendalikan bagian kanan, sementara otak kanan untuk mengendalikan tubuh bagian kiri. Pada otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar. Otak besar mempunyai volume 1500 cm3. Permukaan otak berlipat-lipat karena untuk membuat jutaan neuron. Neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus. Bagian otak luar berisi badan sel sehingga berwarna kelabu. Pada otak, bagian dalam berisi neurit dan dendrit sehingga berwarna putih. Pada otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama bagian depan merupakan pusat gerakan otot dan penciuman. Yang kedua bagian tengah pusat perkembangan ingatan dan kecerdasan. Yang ketiga bagian samping pusat pendengaran. Yang keempat bagian belakang pusat penglihatan. Yang kedua yaitu otak tengah. Otak yang terletak di antara pons, fosali, dan acephalon. Otak tengah berhubungan dengan sistem penglihatan dan pendengaran. Otak tengah melayani fungsi-fungsi penting dalam gerak motorik dan proses pendengaran. Otak tengah juga berhubungan dengan tonus otot dan posisi tubuh. Tonus otot adalah suatu kontraksi sebagian otot yang berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar, di dalam rongga tengkorak bagian belakang. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur keseimbangan tubuh, posisi tubuh, dan gerakan otot yang disadari. Bagian kiri dan bagian kanan dihubungkan oleh jembatan Parol. Bagian luar otak kecil, korteks, berwarna kelabu dan bagian dalam medula berwarna putih. Yang ketiga itu sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan terdapat di muka otak kecil dan di bawah otak besar. Sumsum lanjutan merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan disebut juga barang atau medula oblongata. Bagian dalam berisi neuron sehingga berwarna kelabu. Pada bagian luar berwarna putih karena berisi neurit dan dendrit. Fungsi sumsum tersebut sebagai pengatur pernapasan, gerakan jantung, dan gerakan alat panca pencernaan. Yang kedua itu susunan saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Termasuk dalam sistem saraf tepi adalah semua serabut saraf yang keluar dari sistem saraf pusat, sehingga organ efektor dan kumpulan neuron yang membentuk ganglion. Pada sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Susunan saraf tidak sadar berperan sangat penting dalam kehidupan manusia karena mengantar kegiatan tubuh seperti denyut jantung, gerakan otot polos pada organ-organ dalam. Pada susunan saraf tidak sadar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama saraf simpatis, terdiri atas
serangkaian serabut berpasangan berupa ganglion-ganglion yang tersebar pada beberapa daerah, seperti leher, daerah dada, daerah pinggang, dan daerah pelvis atau panggul. Serabut saraf-saraf simpatis berfungsi merangsang kerja otot jantung. Otot-otot tak sadar, semua pembuluh darah, dan semua organ dalam seperti usus, lambung, pankreas, dan hati. Yang kedua, saraf parasimpatik. Susunan berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Pada sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi kebalikan dari saraf simpatik. Adapun yang pertama yaitu sistem saraf pusat pada olahraga. Olahraga adalah bentuk rangsangan motorik yang akan direspon dalam bentuk gerak atau aktivitas secara fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang belakang akan masuk ke otak. Selanjutnya di otak akan diproses dan dipilih-pilihkan berdasarkan skala prioritas untuk menjawabnya berupa respon gerak. Oleh karena itu, latihan olahraga akan memberikan memori gerak yang disimpan di dalam otak. Pengaruh latihan olahraga pada otak berdasarkan workshop oleh National Institute of Mental Health tahun 1964 dalam Niesman menyimpulkan bahwa yang pertama, kebugaran jasmani secara positif berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan badan. Yang kedua, latihan berkaitan dengan penurunan tekanan emosi seperti kecemasan yang tetap. Yang ketiga, kecemasan dan depresi merupakan gejala umum kegagalan mengatasi tekanan mental, dan latihan berkaitan dengan penurunan depresi dan kecemasan dari tingkat ringan sampai berat. Yang keempat, latihan jangka panjang biasanya berkaitan dengan menurunnya sifat-sifat seperti gangguan saraf dan kecemasan. Yang kelima, latihan yang cukup menghasilkan penurunan berbagai gejala stres seperti ketegangan saraf otot, denyut jantung istirahat, dan beberapa hormon. Yang keenam, secara klinis, latihan berpengaruh baik terhadap kondisi emosional untuk semua usia dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi pada olahraga. Dengan melakukan neuromove atau gerakan olahraga untuk mencegah neuropati, senam neuromove ini sama dengan olahraga lain, tetapi gerakannya didesain khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Gerakan yang dilakukan antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan, dan keseimbangan, serta fokus pada peregangan atau stretching. Contoh, melakukan gerak tangan seperti menggambar angka 8 di udara dan mata fokus pada gerakan tangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Olahraga secara umum berpengaruh sistem pernapasan, sirkulasi, neuromuskular, dan endokrin. Sistem saraf serta endokrin secara bersama-sama mengontrol aktivitas tubuh. Secara umum, sistem saraf mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh yang memerlukan respon cepat dan segera. Sedangkan sistem endokrin mengukur aktivitas yang lebih mementingkan daya tahan atau jangka panjang kronis daripada kecepatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan genitalia muskulin akibat olahraga. Dalam olahraga tidak akan mengubah apapun dengan kelamin. Ahli fisiologi bidang olahraga dari Holiday Hills,
Research Center, Kenneth Gardner menyatakan struktur dan fungsi penis itu unik. Demikian pula dengan responnya terhadap latihan fisik yang berbeda-beda dibandingkan dengan otot rangka, lengan, kaki, dan perut. Penis terdiri dari jaringan ikat dan jaringan ekresi, pembuluh darah, dan jaringan saraf otot. Otot pada penis berada dalam dinding pembuluh darah yang mengatur cairan darah dari ukuran penis. Latihan dengan sendirinya tidak akan membuat ukuran lebih kecil. Ukuran penis akan menjadi lebih kecil karena pengaliran suplai darah. Contohnya ketika darah tersedot rangka saat melakukan gerakan tangan, kaki, pernafasan, bahkan selama latihan. Ketika istirahat telah selesai, tubuh akan kembali ke keadaan istirahat normal, termasuk aliran darah ke penis yang akan berdampak ke ukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada genitalia feminae akibat olahraga. Dampak dari lalai menjaga kebersihan selesai berolahraga, gatal pada bagian paha atau selangkang. Kondisi tersebut dinamai dengan intertigo dan biasanya diikuti dengan munculnya fuag. Intertigo bisa dicegah dengan cara menjaga daerah genital tetap kering setelah berolahraga dengan cara mengelapnya dengan handuk bersih dan kering. Beberapa wanita bisa merasakan iritasi pada bagian vulva akibat baju olahraga yang basah karena keringat. Baiklah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang hematologi. Yang pertama yaitu eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter kubiknya, darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira 4 juta sel darah merah. Jadi dapat disimpulkan selisihnya yaitu 1 juta antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin, merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemin. Hemoglobin mempunyai fungsi akibat oksigen di paru-paru dan mengadarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dapat dikatakan bahwa di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Eritrosit berbentuk biokonkav dan berdiameter 7-8 mikron. Bentuk biokonkav tersebut menyebabkan eritrosit bersifat fleksibel sehingga dapat melewati pembuluh darah yang sangat kecil dengan baik. Bentuk eritrosit pada mikroskop biasanya tampak bulat berwarna merah dan di bagian tengahnya tampak lebih pucat atau disebut central alar. Eritrosit berjumlah paling banyak di antara sel-sel darah lainnya. Dalam 1 ml darah terdapat kira-kira 4,5 sampai 6 juta eritrosit. Oleh sebab itu darah berwarna merah. Eritrosit normal berukuran 6 sampai 8 nanometer atau 80 sampai 100 va/ml. Bila MCU kurang dari 80 va/ml disebut mikrositik dan jika lebih dari 100 va/ml disebut makrositik. Baiklah, dari penjelasan saya tadi yaitu tentang eritrosit yang mencakup itu paru-paru dan oksigen. Saya menghubungkannya sedikit tentang wabah penyakit yang melanda saat sekarang ini yaitu COVID-19. Penyakit ini menurut yang telah saya baca dari berita-berita, virus ini sangat kuat dan tidak mudah mati dalam beberapa jam. Oleh karena itu virus ini sangat mudah menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak fisik langsung.
Penyakit ini menyerang organ manusia yaitu paru-paru, dan penyakit ini menyumbat alveoli pada paru-paru manusia sehingga terjadinya gagal pernapasan pada seseorang dan menyebabkan kematian. Penyumbatan tersebut berupa saputum atau disebut juga dahak yang menyumbat alveoli pada paru-paru manusia sehingga terjadi gagal pernapasan pada seseorang yang terkena virus tersebut. Virus ini pada umumnya menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia karena sistem imun tubuhnya yang sudah sangat rendah, dan bukan berarti orang-orang dewasa atau anak-anak tidak bisa terjangkit oleh virus ini. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu sel darah putih. Sel darah putih tidak memiliki inti, namun tidak mempunyai bentuk sel yang pasti atau tetap tidak mempunyai warna. Jumlah sel darah putih pada setiap milimeter darah manusia adalah sekitar 6.000 sampai 8.000 sel. Sel darah putih berperan sebagai agen yang memerangi agen infeksi yang masuk ke tubuh. Tempat pembentukan sel darah putih ialah di sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Sistem sel darah putih tersebut memiliki rentan masa waktu untuk hidup yaitu 6 sampai 8 hari. Di dalam tubuh, sel darah putih tidak berkumpal atau bereaksi dengan organ atau sel lain. Akan tetapi, mereka bekerja secara independen, layaknya organisme sel tunggal. Leukosit mampu bergerak secara bebas untuk menangkap mikroorganisme, serpihan seluler, dan partikel asing yang menyusup ke dalam tubuh untuk menyebabkan penyakit. Sel darah putih juga tidak dapat berproduksi dengan cara mereka sendiri, melainkan sel inti adalah produk dari sel punea hematopoietik pluripotent atau sel awal untuk membentuk sel darah putih. Jadi sel darah putih itu dapat disimpulkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram dan trombosit tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melaksanakan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma mereka. Diameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Trombosit memiliki membran 3 lapis, trilaminar, dan sistem membran dengan ruang, sama lichumil. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram dan trombosit tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melaksanakan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma mereka. Diameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Trombosit memiliki membran 3 lapis, yaitu yang pertama trilaminar dan sistem membran dengan ruang, Kamal-Mil. Membran ini berperan terhadap lingkungan di luar sel. Membran trombosit ini kaya akan fosfolipid yang membantu pembekuan darah. Dalam trombosit,
submembran adalah komponen mikrofilamen yang disebut trombostin. Komponen ini memiliki fungsi seperti aktomyosin yang berperan dalam konstruksi otot. Selanjutnya yang keempat yaitu olahraga membantu otak mendapatkan lebih banyak oksigen. Ini berarti otak mendapat lebih banyak darah karena peningkatan aliran darah dalam tubuh. Oksigen otak akan tergantung pada aktivitas syaraf dan aliran darah. Tetapi permasalahannya yang dapat menjaga oksigen tetap tinggi, darah biasanya tidak jenuh dengan oksigen dan olahraga membantu darah membawa lebih banyak oksigen ke otak. Yang terakhir yaitu saya akan mencoba menjelaskan tentang panca indera pada manusia. Yang pertama yaitu pada mata. Akibat olahraga yang berkelebihan akan mengakibatkan kelelahan mata dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuan mengetahui efek mesek bagian kepala, leher, dan bahu terhadap perubahan koordinasi mata pada atlet. Yang kedua yaitu pada telinga. Lamanya paparan bising mempengaruhi tujuan pendengaran pada subjek penelitian. Persentase subjek dengan kurang pendengaran di bawah normal pada telinga kanan adalah 6,7%, dengan pendengaran telinga kanan 93,3%. Pada hasil pemeriksaan telinga kiri, persentase subjek 100%. Pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran dari 100% persentase subjek. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saya dapat menjelaskan tentang bagian-bagian dari yang saya jelaskan tadi. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.